Pagi Pak. Semangat. Semangat. Jadi istimewa begini ada bagi dulu ya. Kelas 10 dan kelas 11 Tentang kesetaraan laki-laki dan pagi ini saya akan mengajarkan materi tentang Kesetaraan laki-laki dan perempuan. hari lalu kita sudah belajar tentang modul materi yang saya bawakan ialah komunikasi. tentang apa? Nah, Terima aku kasih. pribadi yang Unik. aku pribadi yang unik. Kita sudah belajar tentang aku pribadi yang unik toh. Jadi hari lalu Pak Adel tanya tentang apa saya tentang pribadi yang unik itu berbicara tentang apa dalam kitab apa pesannya untuk kita sebagai umat Katolik itu bagaimana? Kalian sudah paham atau belum? Coba. Kristina, apa yang kamu pahami tentang aku pribadi yang unik? Iya, pribadi yang dimiliki saya sendiri. Pribadi yang dimiliki saya itu bagaimana? Keunikan, ya. Keunikan berarti masing-masing dari kita itu mempunyai kepribadiannya yang berbeda-beda. Jadi Allah sudah menganugerahkan kepada kita pribadi yang satu dengan lain itu berbeda. Perbedaan itu membuat bukan saja menjadi kekurangan, tetapi dengan perbedaan itu kita saling melengkapi. Hari ini kita juga belajar tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, di mana kita juga melihat keunikan pribadi antara laki-laki dan perempuan itu berbeda-beda, dan namun perbedaan itu antara laki-laki dan perempuan itu disatukan untuk saling melengkapi satu sama lain. Hari ini kita belajar tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sebelumnya itu kita berdoa dulu ya. Kita berdoa supaya pelajaran pada pagi hari ini memberikan semangat. Tuhan memberkati dalam pelajaran ini supaya kita tetap semangat dalam belajar untuk menggapai cita-cita kita. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas kesetiaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, di pagi hari ini kami akan memuliakan pelajaran agama Katolik. Kami mohon tuntunan, bimbingan, serta ketujuan pengetahuan-Mu agar kami dalam pelajaran ini dapat menyelesaikannya dengan baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu Bapa melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Tadi berbicara tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Yang kamu tanyakan situ apa itu setara? Kamu tanyakan sini itu apa itu kata setara? Setara itu berarti apa? Sama. Jadi mau dijelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu mau disamakan ya? Mau disamakan. Jadi menurut pendapat pandangan kalian di lingkungan sekitar, dalam banyak pandangan yang kalian lihat di dalam kehidupan, bagaimana laki-laki itu diperlakukan, bagaimana perempuan itu diperlakukan. Laki-laki itu diperlakukan dalam lingkungan sosial itu bagaimana, perempuan juga diperlakukan dalam lingkungan sosial itu bagaimana. Itu kalian bisa temukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya dalam keluarga, laki-laki orang tua itu paling sayang. Kenapa paling sayang anak laki-laki daripada anak perempuan? Itu contohnya. Dalam keluarga, dalam masyarakat, laki-laki itu lebih utamakan menjadi pemimpin ketimbang perempuan. Mengapa demikian? Perempuan itu nomor urut kedua ya.
laki-laki itu yang paling diutamakan. Jadi bagaimana kita mau setarakan antara nomor urut pertama dan nomor urut kedua ini? Yang paling dianggap paling penting itu laki-laki, sedangkan perempuan itu dianggap makhluk hidup yang dilahirkan atau diciptakan kedua. Itu kita mau samakan atau setarakan. Oleh karena itu banyak kasus masalah-masalah dalam lingkungan sosial tentang perendahan martabat perempuan, perendahan martabat manusia. Baik, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kita akan mengerjakan soal ini. Temukan salah satu masalah dalam lingkungan masyarakat. Uraikan, kita uraikan masalah itu. Bagus. Jadi ini lembaran soal begini punya keseluruhannya. Di keseluruhan itu kalian temukan salah satu masalah yang ada dalam masyarakat, yang mungkin kalian lihat tentang perendahan martabat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, bukan perendahan martabat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Contohnya, kamu kasih contoh. Ya. Contohnya seperti ini. Perempuan dan laki-laki di rumah itu, kenapa orang tua sering mengutamakan kebutuhan laki-laki, lebih sayang laki-laki ketimbang perempuan? Begitu pun sebaliknya. Kenapa dalam keluarga perempuan lebih disayang ketimbang laki-laki? Contoh yang kedua, kenapa perempuan itu dalam pergaulannya dalam masyarakat itu dinomorduakan? Kenapa perempuan itu dianiaya, selalu dianiaya, tidak berbuat banyak? Jadi tolong carikan masalah-masalah kehidupan sosial tentang perendahan martabat perempuan atau manusia. Bisa toh? Bisa toh. Oke, kerjakan sudah. Satu informasi lagi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kalian bisa lihat dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 28. Bab 2 ayat 18 sampai 23 ya. Bisa tuh? Carilah masalah-masalah tentang perendahan martabat perempuan dalam lingkungan sosial. Contohnya pas sudah kasih contoh tuh. Mengapa dalam kehidupan sosial perempuan itu sering dilecehkan? Bisa. Kalau belum bisa kita akan mendengarkan sebuah cerita ya.
Oh, kita akan mendengarkan sebuah kasus saja. Jadi kasus tentang perendahan martabat perempuan ini terjadi di dalam masyarakat terbanyak, tentang pelecehan seksual perempuan, tentang bagaimana laki-laki dipukul perempuan, tentang bagaimana itu perempuan itu dijual belikan. Jadi sayang sekali kita jadi perempuan ini, kita beri nomor 2 kan. Pernah dengar kasus-kasus seperti itu? Perempuan itu jadi sasaran. Kenapa hal itu terjadi, anak-anak? Karena budaya kita yang lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Oleh karena itu ada kesalahan sedikit, harinya perempuan terlambat masak di rumah, terlambat beres-beres di rumah, kena marah. Padahal dia sudah bekerja, pulang ke rumah lagi dia masih di rumah. Banyak masalah-masalah yang kalian bisa temukan tentang perempuan ini. Jadi pelajaran kali ini kita mau menyetarakan, kita bilang setara sama, bahwa perempuan dan laki-laki di hadapan Allah itu sama derajat. Perempuan dan laki-laki di hadapan Allah itu sama. Dia tidak membedakan, laki-laki ini merupakan makhluk yang paling unggul, makhluk yang paling pertama diciptakan Allah, sedangkan wanita itu makhluk kedua dari ciptaan Allah. Tetapi pada kenyataannya perempuan dan laki-laki itu diciptakan Allah itu sama sederajat. Dalam kisah tentang kejadian di mana Adam meminta kepada Allah bahwa berikanlah aku seorang penolong. Makanya Allah menciptakan itu perempuan. Perempuan itu jadi penolong untuk laki-laki. Kasus-kasus tentang perendahan martabat dalam keluarga itu, dalam lingkungan sosial, itu merupakan kasus yang serius, dan agak biasa itu serius. Bisa jadi membawa kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial itu menjadi porak-poranda, berantakan karena yang namanya perendahan martabat perempuan ini, pelecehan seksual, penghinaan terhadap makhluk hidup lain atau ciptaan Allah yang lain, khususnya perempuan ini, itu berdampak pada kehidupan atau kemajuan dunia. Dunia ini bisa maju karena ada perempuan, ada wanita yang selalu mendampingi laki-laki dalam perkembangan dalam pekerjaannya. Dan laki-laki itu perempuan, ditambah perempuan itu laki-laki akan terpuruk. Jadi Tuhan menciptakan seorang penolong yaitu perempuan untuk bersama-sama laki-laki membangun dunia ini. Jadi bagaimana kalian bisa mengerjakan soal itu? Sini pertanyaannya, ajarkan kesetaraan pada anak. Itu studi kasus ya. Masalah utama dalam artikel. Akar penyebab masalah tersebut. 1. Pendalaman iman. Kejadian 2 bab 18 ayat 23. Pertanyaannya, apa arti penolong yang sepadan? Penolong yang sepadan tadi Pak sudah kasih jelas. Dalam kitab Kejadian itu disebutkan apa itu arti penolong yang sepadan. Yang kedua, sikap apa yang perlu kita kembangkan di sekolah untuk mewujudkan kesetaraan? Kita bentuk kelompok saja ya. Bisa sah? Bisa. Kita bentuk kelompok 2 4 kan ketiga nih. Mana bisa? 2 4
Iya, 5 saya. 5 satu kelompok 5 satu kelompok 4. 2 ini pindah ke sebelah sini dan 2 ini pindah ke sebelah sana. Betul? Nah, 2 menit ya. Jangan pulang ya, 2 menit ya. Diskusi bagaimana itu penurunan kekebalan itu bagaimana dikatakan dalam Injil tadi. Bawa ke sini deh. Hah? Kenapa tidak bawa? Kalau ada HP pakai HP dan tidak fisik ya. Pakai kitab elektronik. Ada kitab elektronik itu, coba ambil HP itu. Cari tentang Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23. Baca kemudian jawab pertanyaan, apa arti penolong yang sepadan? Bisa toh? Kalian saling diskusi bagaimana caranya, kasih masukan ya. Jangan diam saja. Diskusi bersama-sama. Di sebelah juga. Diskusi bersama, cari akar masalahnya atau apa pertanyaannya tentang apa arti itu penolong yang sepadan. Ada buat kita diskusi tidak? Ada HP? Ada kitab elektronik dalam HP? Itu salah satu orang membuka itu dan pelajari, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jawab pertanyaan saja. Jawab pertanyaan saja. Bisa dong?